Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan kita bahas adalah membaca, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Kesepakatannya tetap terakan profil pelajar Pancasila, menghargai pendapat dari peserta didik lain, kalian aktif dalam pembelajaran dan disiplin ketika mengumpulkan tugas. Kemudian pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa menggunakan sumber lain sebagai pembanding terhadap laporan hasil observasi, memahami teks eksplanasi, menemukan informasi penting dalam teks yang dibaca, membuat ringkasan teks yang dibaca, dan menemukan makna kata dalam laporan hasil observasi. Nah, model pembelajarannya adalah discovery learning dan diskusi interaktif. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nah, sebelum kalian membaca, silahkan persiapkan alat tulis untuk menuliskan judul teksnya, kemudian ajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan adik Simba atau 5W1H. Dan setelah kalian membaca, kalian bisa menukarkan hasil jawaban dengan teman yang lain. Nah, silahkan kalian bisa melakukan literasi mata pelajaran, baca materi di halaman 9-16 dari buku teks semester 1 kalian ya, dan baca kembali lagi teks yang berjudul Kunang-Kunang di halaman 10-12. Nah, menggunakan sumber lain sebagai pembanding laporan hasil observasi. Dalam menyajikan data yang akurat, itu dapat digunakan sumber lain sebagai pembanding terhadap hasil observasi yang didapat di lapangan. Misalnya dengan menggunakan teks eksplanasi ya. Di buku teksmu contohnya yang teks laporan hasil observasi itu pada teks Kunang-Kunang di halaman 10-12. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial itu terjadi. Nah, di buku teksmu, teks yang berjudul Kunang-Kunang yang perlahan menghilang di halaman 12-13 itu adalah contoh teks eksplanasi. Silahkan nanti kalian bandingkan ya dengan yang teks laporan hasil observasi yang berjudul Kunang-Kunang tadi. Nah, anak-anak, ketika membaca teks, kita harus bisa menemukan informasi penting. Nah, untuk bisa menemukan informasi penting, terlebih dahulu kalian harus mencari gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf. Gagasan pokok itu adalah hal yang paling penting atau informasi yang paling penting. Contoh, pada paragraf yang berbunyi, terdapat berbagai macam jenis terong. Ada terong ungu, terong Belanda, terong putih, terong telunjuk, dan terong bulat. Saat ini pun banyak masyarakat yang menanam jenis terong di pekarangan rumahnya. Nah, ternyata setelah kita cari gagasan pokoknya itu ada di kalimat yang pertama, yaitu berbagai macam jenis terong. Nah, karena kita sudah menemukan gagasan pokok dari paragraf tersebut, kemudian kita tinggal menemukan, oh ternyata informasi penting dari paragraf tersebut adalah tentang macam-macam jenis terong. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, baik. Bagaimanakah cara menemukan informasi penting? Yang pertama, teks itu harus dibaca, kemudian dipahami maknanya, terus kalimat utama atau gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf ditemukan, kemudian dicari kata kuncinya berdasarkan dari judul teks itu dan objek yang dibahas. Terus, ajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan adik Simba atau 5W1H. Apa? What, di mana, where, kapan, when, siapa, who, mengapa, why, dan bagaimana, how. Itu bisa dijadikan bahan bantuan untuk mencari informasi ketika membaca teks.
Nah, sekarang kalau kalian sudah menemukan informasinya, informasi tadi kemudian dibuat ringkasan. Caranya bagaimana? Teks atau naskah asli harus dibaca, kemudian dicari gagasan penting atau informasi pentingnya. Dari informasi penting yang sudah kalian temukan itu kemudian direproduksi ulang. Nah, sehingga akan menjadi sebuah tulisan yang lebih singkat, tapi maknanya tetap sama dari teks aslinya. Itu cara membuat ringkasan. Oke, anak-anak bisa dipahami ya? Nah, berikutnya ini contoh pembanding informasi dari sumber lain dari teks LHO kita bandingkan dengan teks eksplanasi misalnya ya. Dari teks LHO yang berjudul kunang-kunang, ternyata di paragraf 2 itu ada informasi penting yang berbunyi kunang-kunang hidup di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa, hutan bakau dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kemudian dari teks eksplanasi yang berjudul kunang-kunang yang perlahan menghilang, ternyata ditemukan informasi pentingnya bahwa kunang-kunang Malaysia atau Pteroptic tenor yang terkenal karena panjangnya harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau. Nah, ini namanya membandingkan informasi yang terdapat di dalam teks LHO dengan teks eksplanasi. Oke, nanti bisa kalian gali lebih dalam ya dari beberapa teks yang kalian temukan. Nah, anak-anak, selain kita menemukan informasi penting pada pembahasan ini, kalian pun juga harus mampu menemukan makna kata atau istilah yang ada dalam laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, salah satu ciri laporan hasil observasi adalah penggunaan bahasa ilmiah. Nah, di dalam laporan itu bisa kita masukkan kata-kata atau istilah-istilah yang sesuai dengan hal yang dikaji atau hal yang diobservasi. Nah, contoh yang pertama, makna atau arti kata yang seringkali dijelaskan secara langsung atau tersurat di dalam teks. Jadi, ketika kita membuat laporan hasil observasi, kata atau istilah itu langsung diberi penjelasan. Misal, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, kita menggunakan istilah polifagus supaya pembaca teks LHO itu langsung bisa memahami maknanya. Makna istilah atau kata tersebut langsung kita tuliskan. Itu namanya memberikan penjelasan secara langsung atau tersurat di dalam teks. Nih ya. Berikutnya bisa dengan menggunakan penjelasan secara tidak langsung di dalam teks tersebut. Jadi makna atau arti kata yang kita gunakan dalam teks LHO kita berikan penjelasan secara tidak langsung. Contoh, tonggeret termasuk ke dalam hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Itu contohnya. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Nah, ini ya, karena tonggeret itu masuk ke dalam hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Kita berikan penjelasan secara tidak langsung di dalam teks. Itu namanya menggunakan makna atau arti kata yang digunakan dalam teks dengan memberikan penjelasan secara tidak langsung. Itu cara yang kedua. Berikutnya, makna atau arti kata bisa juga kita dapatkan dengan menggunakan petunjuk visual. Misalnya dengan memberikan gambar, kemudian diberikan penjelasan dari gambar tersebut. Nah, ini namanya memberikan makna atau arti kata yang kita gunakan dalam teks LHO, tapi menggunakan petunjuk visual. Atau yang terakhir, bisa juga penggunaan makna-makna tersebut ya atau istilah-istilah tersebut nanti maknanya kita cari dari kamus, ensiklopedi atau thesaurus. Sehingga kita bisa menemukan makna atau istilah yang dipergunakan itu apa. Baik itu kamus yang sudah kalian aplikasikan, sudah diterapkan di HP-mu ataupun memang yang sudah dalam bentuk cetakan. Ya, itu anak-anak penjelasan materi kali ini tentang membaca masih dari materi teks LHO. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.